Pria memakai masker ini berusaha untuk mengambil uang pria yang sedang makan. Hal itu dipergoki gadis kecil ini. Pria itu pun langsung pergi. Ayah, teman kecil, siapa kamu? Bagaimana kamu memanggilku ayah? Paman, pria itu ingin mencuri uangmu. Aku takut mengatakannya secara langsung, jadi, ayo anak, uang ini dari paman untuk berterima kasih. Paman, saya tidak bisa mengambil uang ini. Mengapa nenek menyuruhku untuk tidak mengambil uang orang lain? Paman, biarkan aku menyemir sepatumu, untukmu. Anda juga membantu saya mengurus bisnis saya. Ya, baiklah. Gadis kecil ini tidak mau menerima uang tanpa bekerja dulu. Dia menyemir sepatu pria tersebut agar mendapatkan bayaran untuk kerja kerasnya. Paman, sepatunya sudah siap. Kau adalah tamu pertamaku hari ini. Saya akan menagih Anda 3 yuan. Ini anak, terima kasih paman. Bibi, saya hanya punya 3 yuan di sini. Berikanlah saya semangkuk mie vegetarian tanpa daging. Bos bawakan saya semangkuk besar mie. Aku akan bayar daging sapinya. Oke, tunggu sebentar. Paman, di mangkuk besi ini, nenekku bilang kamu tidak bisa makan makanan orang lain secara gratis. Gadis kecil ini memberikan uang pada pria ini. Dia ingat akan pesan neneknya agar tak meminta-minta makan gratis. Sang pria segera mengajaknya duduk. Tak lama pemilik restoran datang membawakan semangkuk mie. Tuan silahkan. Ini silahkan kamu makan. Gadis kecil menelan ludah karena sudah begitu lapar. Namun dia tidak mau memakannya. Kenapa tidak kamu makan? Ucap sang pria. Kakak, bolehkah makanan ini saya bawa pulang untuk nenekku? Pinta gadis kecil ini. Baiklah, tapi makanlah itu dulu. Nanti akan saya pesankan satu lagi untuk sang nenek. Terima kasih kakak. Apakah kakak mau menjadi langganan saya setiap hari, agar saya bisa menyemir sepatu kakak setiap hari? Pria ini segera mengeluarkan uang dan diberikan pada gadis kecil ini. Baiklah, aku akan menjadi pelangganmu. Terima kasih kakak. Aku akan datang setiap hari untuk menyemir sepatuku, dan teruslah berbuat kebaikan dan kamu jaga kejujuranmu. Kamu adalah anak yang terbaik. Teruslah belajar, jangan pernah putus asa. Masa depanmu masih panjang, raih cita-citamu. Dengan tekad yang kuat pasti akan tercapai. Pria ini menasehati sang gadis kecil ini. Seorang tukang bangunan datang mencari bendahara untuk meminta uang gaji. Bahkan dia membawa buah untuk sang bendahara itu. Namun sang bendahara gadis ini malah tak senang karena pekerja proyek ini menemukannya. Kenapa kamu ke sini? Nona, saya ingin meminta gaji saya. Baiklah, 2 hari lagi saya akan cairkan, ucap gadis ini. Tolong Nona pinjamkan saya dulu. Keluarga saya sudah membutuhkan uangnya, ucap pekerja ini. Saya sudah bilang akan membayarmu 2 hari lagi. Pria tampan di sebelah gadis bertanya, siapa orang ini? Dia pekerja konstruksi kami, ucap gadis itu. Pria tampan pun bertanya, siapa namamu? Namaku Tony, bos, jawab pria tua ini. Sebaiknya kamu selesaikan bayaran orang ini. Tenang bos, kamu san pergi dulu, ucap gadis ini. Lagi-lagi dia mengatakan akan membayarnya 2 hari lagi. Sang bos menggelengkan kepala melihat gadis ini. Bos pun langsung mengambil handphonenya, hubungi kantor keuangan dan bilang, segera bayarkan para pekerja konstruksi sekarang juga. Perintah sang bos pada anak buahnya yang berada di kantor. Gadis itu terbelalak melihat bos menghubungi kantor. Dan berikan Pak Tony bonus 2.000 yuan. Ucapnya, Pak Bos. Silakan kamu ke kantor keuangan, Pak, ucapnya. Aku sudah menghubungi kantor keuangan. Pak tua ini langsung berterima kasih kepada Pak Bos. Bos pun segera berdiri, kamu orang baik. Aku akan membayarmu penuh dan bonus. Sang bos segera keluarkan amplop merah dan diberikan pada Pak tua ini. Pekerja konstruksi ini pun segera pamit untuk pergi. Gadis ini bertanya kenapa Pak Bos memberikan bonus padanya. Pak Bos langsung menelpon perusahaan untuk memberikan pekerjaan pengawas pada pria tua tadi. Melihat cara kerja bendahara ini, Pak Bos langsung memberikan hadiah yang pas untuknya, yaitu diberhentikan dari jabatannya sebagai bendahara keuangan. Kenapa Pak Bos tega? Padahal kita teman sekelas. Itu upah dari pekerjaanmu yang menunda-nunda gaji orang kecil. Jangan lupa kita berasal dari orang kecil dan orang pedesaan, ucap sang bos dan langsung meninggalkan gadis itu. Pria yang baru datang ini tiba-tiba memanggil dengan nada ketus. Hei, tukang bersih mobil, nanti kamu lap mobil saya. Ya, apa yang kamu lihat-lihat, cepat bersihkan. Aku bukan siapa-siapa, jadi cepat saja, tenang saja, aku pasti bayar. Ini mobilku kotor sekali, padahal sebentar lagi aku ada kencan buta, malu sekali kalau seperti ini. Baiklah, jawab wanita ini.
Ayo cepat, lap sampai kinclong. Pria sombong ini pun menelpon seseorang. Hei, ada apa denganmu? Mana kencan buta yang kau janjikan? Aku sudah nunggu di sini lebih dari 2 jam. Tuan Zhang sudah lama datang dan bilang menunggu Anda di parkiran. Katanya pakai gaun hijau muda. Umur sekitar 30-an. Setelah menelpon, pria ini segera berbalik dan melihat wanita ini mengenakan rok warna hijau muda. Ah, kau begitu, aku pulang saja. Ucap pria ini yang meremehkan wanita tersebut. Namun sebelum pergi dia bertanya, apakah kamu kencan buta saya? Halo, Anda kencan buta saya? Pria itu menatapnya dari ujung kaki sampai kepala dan berkata sinis, wanita tua, apa bagusnya? Siapa namamu? Namaku Yukokura. Jawab gadis itu tenang. Pria itu makin congkak. Apa-apaan ini? Katanya dikenalin ke Tuan Zhang. Namamu siapa? Zhang Ming. Kenapa kalian bersihin mobil pakai jas segala? Apa ini gaya baru? Bahkan ada truk forklift. Aneh. Dengar ya. Aku paling benci orang miskin. Pria terus menghina wanita ini, yang hanya bekerja sebagai tukang lap mobil. Gaji 2-3 ribu sebulan gak cukup buat makan. Jadi jangan sok-sokan ngatur aku. Yukokura hanya menatapnya datar. Kau pikir dirimu siapa? Katanya penghasilanmu besar. Jadi, kerja di mana? Lihat aku dong, tampan begini, perlu kerja. Banyak wanita kaya yang kasih aku uang dan bunga. Kau kira aku buta? Banyak wanita antre buatku. Lalu kenapa aku kencan buta? Itu cuma formalitas. Wanita kaya itu kaya. Tapi nggak bodoh, nikah sama orang sepertiku itu cuma buat pamer. Pria ini terus meremehkan dan menghina wanita ini. Seolah-olah dia paling kaya. Wanita hanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun dia masih berkelakuan tidak baik, congkak dan sombong. Hingga akhirnya datang seorang gadis membawa pesanan si bos wanita ini. Bos, pesananmu sudah datang, ini aku bawakan. Ucap gadis yang ternyata sang sekretaris dari bos wanita ini. Pria ini terkejut bukan kepalang mendengar gadis itu memanggil wanita yang dihinanya. Sang bos segera menyuruh sekretaris untuk membawanya ke kantor. Namun dasar pria tak tahu malu. Setelah mengetahui wanita ini adalah bos, dia merayunya dengan cara meminta maaf atas kejadian tadi. Namun bos wanita ini telah mengetahui sifat asli. Pemuda pengangguran hanya memanfaatkan wanita kaya untuk dijadikan mangsa, biayai kehidupannya. Kini si pemuda congkak menyesal tiada guna.